gimana ya? Oh, mau nyari ruangan untuk seleksi mandiri. Untuk siapa? Untuk sepupu saya. Oh, kirain untuk kamu sendiri. Saya kan sudah kuliah di sini. Sudah kuliah? Oh, udah lulus? Udah. Baru aja kemarin. Oh, dulu jalur apa maksudnya? Mandiri, Mbak. Oh, ruangannya di apa? Nama keterangan ruangannya? Di A13. Oh, A13. Oke. Sini. Mas, adikmu udah keterima SBMPTN. Hati yang mana dulu? Itu loh yang cewek. Oh, yang cewek. Tak kirain. Gak keterima nih. Gak keterima SBMPTN Itu aja sudah PTN Mandiri UNES. Oh, kamu punya informasinya nggak? Ada. Ada. Bentar ya. Oke, nanti ya. Kamu kan yang waktu dulu sekelas SM kan? Oh iya, nikah. Kamu ngapain di sini? Ini sama temen ada kerjaan di sini. Oh, kalian saling kenal? Iya. Sama-sama SM? Wah, yuk kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Bisa ya, sebentar ya? Ayo, Mas, Boleh. Tanya adikmu, Mas. Iya, sekalian buat adikku kan. Iya. Gimana nih ceritanya dulu bisa masuk di SM UNES? Kalau aku sih ceritanya dulu karena emang biasa ya. Kalau siswa itu ya pertama pasti ikut SN dulu yang by jalur rapot. Iya. Kemudian ada SBMPTN. Dan kadang kalau nggak keterima ya baru nyari-nyari di seleksi mandiri univ-univ yang ada di Indonesia. Jadi udah nyoba ya berbagai cara, terakhir di SM UNES. Ya, jadi emang takdirnya aja harus milih mandiri UNES. Takdir ya. Kalau Razak bagaimana itu? Kalau aku sih ya Mbak, ini agak sedikit lucu ya. Kenapa? Karena ini juga kesalahan dari aku sendiri. Jadi aku tuh karena nggak mencari informasi tentang jalur masuk, jadi aku ketinggalan informasi Mbak. Oh gitu. Makanya pas inget ternyata tinggal seleksi mandiri. Ya Kayak Allah. gitu. Nah nih, makanya Sobat UNES, jangan lupa nih informasinya untuk seleksi mandiri itu ada di bawah ini ya. Nah, ini nih. Iya, jadi intinya adalah jangan lupa Iya, untuk betul. lihat di websitenya intinya, UNES ya, iya, seperti biar itulah. tidak ketinggalan. Biar nggak kayak saya ini. Oke, kalau Nika gimana ceritanya? Kalau aku dulu sebenarnya udah masuk nih Mbak di salah satu univ, tapi sayangnya luar pulau. Oh gitu. Tapi kan rumahku Semarang nih, jadi orang tua nyetujuinnya untuk kuliah di Semarang aja. Oh, nggak Jadi- dapat restu dari orang tua ya. Jadi ya masuk di seleksi mandiri UNES. Oke, jadi memang beragam ya, macem-macem ya. Ada yang karena telat, gitu Iya. ya. Ada yang karena berbagai macam, dan ada yang itu oleh orang tua. Cerita dong dulu usahanya bagaimana aja, akhirnya kok bisa keterima di SM UNES ini? Gimana? Ya, yang pastinya sih belajar ya Mbak ya. Karena Belajar kan ya. itu kan seleksi mandiri kan mengerjakan mengerjakan ujian. Ya pastinya ya kita harus mempelajari lah apa yang nantinya akan diujikan gitu. Tapi ya kalau saya sih pribadi jujur nggak terlalu belajar yang bener-bener siang malam gitu-gitu loh. Itu ya, yang- sebisanya gitu Iya ya. betul, sebisanya Sama, aja lah. Sama ya. Ini juga. Kalau aku belajar lah Oh Mbak. belajar, anak baik ini kelihatan. Kelihatan nih kan Mbak. Kebetulan dulu ikut kursus gitu. Ada Jadi- kursusnya juga. jadi di situ ada tryout-tryoutnya gitu, soal TPA, Saintek gitu kan. Membantu banget sih itu Oh, buat sangat membantu Ah, ya. Soal-soalnya hampir mirip atau polanya atau ya bagaimana? dari polanya sih Mbak, dari TPA-nya kayak gitu-gitu. Oh gitu ya, jadi lumayan membantu ya. Tapi ternyata juga sama-sama bisa keterima ya. Iya. Mungkin ini hokinya ya. Oke, ngomong-ngomong tentang prodi nih, tadi kan udah cerita ya beberapa prodinya beda-beda gitu ya. Nah, ada pertimbangan khusus nggak sih harus milih prodi apa agar keterima di SM UNES? Gimana nih? Siapa dulu? Ojek deh, Ojek. Ya. Kalau pertimbangan itu sebenarnya menurut saya nggak ada sih ya Mbak ya. Nggak ada ya? Cuman mungkin kan ada yang prodi yang ketat, ada yang enggak. Nah mungkin kalau pengen banget nih kuliah di UNES ya bisa pilih yang pilihan pertama tuh yang jangan ketat gitu loh Mbak. Gitu ya, biar keterima gitu ya. Biar keterima gitu. Karena ngelihat dari teman saya juga ada Mbak.
Jadi dia milih di UNES, milih prodi yang ibaratnya nggak terlalu ketat gitu, nggak terlalu ketat dan alhamdulillahnya keterima. Oh gitu Kayak ya. Ini juga sama, dulu milihnya juga seperti itu atau bagaimana? Kalau aku ada pertimbangan lagi sih Mbak. Jadi selain kita memilih prodi yang keketatannya tidak terlalu ketat, kita juga harus melihat diri kita sendiri. Diukur Diukur kemampuan kira-kira diri, kita gitu ya. bisa nggak masuk prodi itu. Kira-kira kita nyaman nggak ketika sudah masuk prodi itu gitu. Oke, takutnya nanti kalau udah jalan malah tidak sesuai terus minta pindah prodi gitu ya. Sama juga seperti itu atau Kalau bagaimana? aku lebih ngeliat ke passion sama minat sendiri sih, Oh, Mbak. gitu ya, Kalau minat. misal kita milihnya keketatan yang tinggi, tapi kalau misal kita nggak minat, nanti malah jatuhnya udah keterima tapi nggak dijalani sungguh-sungguh. Takutnya kayak gitu. Oh gitu, jadi memang harus sesuai passionnya gitu ya. Nah kalau mengenai SM nih, nah beberapa orang kan selalu mengira bahwa wah ini tuh orang-orang turahan gitu ya, tapi ternyata tadi enggak ya. Enggak ya, karena kan juga memang ada yang lupa, ada yang nggak direstui sama orang tua begitu ya. Nah tapi kalau outputnya nih sekarang udah pada kerja tadi ya katanya ya ceritanya ya. Ya, alhamdulillah Mas. Ya alhamdulillah. Udah lulus juga? Udah? Lulus sudah. Udah lulus dan sudah. udah kerja, keren Iya. banget. 4 tahun atau kurang dari? 4-5 tahun lah. Ayo udah langsung laku Iya, ya? Karena langsung, banyak udah loh langsung. yang SBM dan lain sebagainya, tapi ternyata juga ada yang masih mencari pekerjaan, ada yang masih berproses. Berarti kalian keren ya. Ini juga udah lulus ya Nika ya? Baru kemarin. Baru sudah. kemarin. Terus sekarang sibuk apa ini? Ini bantuin toko saudara Toko sama saudara. sekalian revisi-revisi dikit. Oh Mbak. masih revisi ya tahap masih revisi proses ya? revisi. Tapi untuk pembayarannya nih, untuk kan ada ya uang pangkal ya Iya, SPI gitu ya, mahal nggak sih? Terus dulu tuh kalian belinya berapa atau tipsnya apakah harus milih yang mahal atau yang tinggi atau yang rendah atau seperti apa tuh dulu? Oh iya, David deh dulu deh David. Kalau pengalamanku sendiri sih, karena mungkin miskomunikasi ya. Karena ternyata setelah berjalan ketemu teman-teman yang lain, ternyata nggak seperti yang dibayangkan. Kalau mandiri itu harus punya uang banyak, harus bayar SPI banyak, harus bayar UKT yang paling tinggi gitu. Tapi ternyata juga ada mahasiswa yang keterima mandiri, tapi dia juga UKT-nya masih sesuai kemampuan dia, SPI-nya masih sesuai kemampuan orang tuanya, seperti itu. Dan juga yang penting tadi sesuai dengan passion dia. Oh gitu ya, Dan- berarti juga nggak selalu ambil mahal kemudian langsung keterima gitu ya. Bisa jadi juga nggak ambil mahal juga bisa keterima juga ya. Menengah Oke, ini juga sama. Kalau aku kebetulan ngambil SPI yang levelnya lebih rendah sih. Oh, Mbak. yang lebih rendah ya. Paling rendah atau lebih rendah? Lebih rendah lah. Dan itu juga keterima juga Keterima, ya. puji. Kalau tentang tadi nih kan udah usaha-usaha udah ya. Pernah nggak sih atau waktu pas awal itu tuh kalian juga nyiapin kayak sertifikat atau piagam-piagam berprestasi yang harus diuploadkan gitu nggak sih? Kalau dulu kebetulan aku ini sih upload cuman nggak sesuai sama bidangnya. Oh gitu, tetap diupload gitu ya. Tetap Dulu ada diupload prestasi apa yang ada aja gitu sih, Mbak. Oke, mungkin bisa jadi mempengaruhi ya gitu ya. Ini kalau berdua nih kayak investasinya banyak ya. Nggak ada Mas? Nggak ada. Nggak ada. Kalau saya sendiri nggak ada. Prestasi ya. Nggak ada. Ya Allah. Dulu taunya Ones tuh dari mana? Kalau aku karena rumahnya Semarang ya, Mbak. Jadi UNES kan salah satu universitas yang favorit juga ya Oh, di iya. Semarang. Jadi taunya dari situ sih. Sudah terkenal gitu ya. Sudah terkenal. Kalau ini yang berdua ini taunya Ones dari mana nih? Kalau aku sih dari perkumpulan mahasiswa daerah yang memang dia sudah kuliah di UNES itu, dulu sosialisasi ke SMA. Oh, ini Jadi taunya David dari situ. aslinya dari mana? Kalau saya aslinya dari Cepu bisa, dari Padangan bisa. Tadi kadang bilang dua antara dua itu. Oh gitu ya, Iya. kok bisa? Asal usul yang berbeda gitu ya. Nah kalau aja dari mana nih? Kalau saya dari kakak saya sendiri. Oh taunya dari kakak Kan sendiri karena ya? kakak kandung kan kerja di daerah Semarang gitu. Nah, terus ya dikasih tahu kuliah aja di UNES. Oh, disarankan di sini disarankan di gitu situ. ya. Nah, teman-teman juga ya ada yang ngomong juga kuliah aja di UNES gitu. Karena Oke. akreditasinya juga bagus kan. Iya betul. Tapi nggak salah tempat kan ya. Maksudnya banyak sekali tuh beberapa orang tuh yang salah. Dulu pernah tuh ikut lomba UNES jadi UNESA, USM Iya. juga pernah, Bener. UNS juga pernah gitu kan. Tapi nggak salah ya, nggak salah pilih emang benar pilihannya UNES yang ini ya. Iya, benar ya? Benar. Nah, untuk yang terakhir nih untuk Sobat UNES, ada nggak sih pesan atau apa gitu untuk mereka biar kemudian nanti SM-nya tuh lancar, lulus gitu? Gimana nih?
Nika dulu deh. Kalau tips dari aku ya Mbak, yang pertama itu siap-siapin dulu dari jauh-jauh hari. Misal kayak nyari ruangan gini, akan dari jauh-jauh hari Mbak. Jangan langsung hari H langsung datang baru nyari, nanti takutnya telat. Terus nanti H-1 tuh jangan makan pedes, terus siapin belajar lah pokoknya. Siapin mentalnya juga. Siapin mental, belajar dengan sungguh-sungguh gitulah. Misal nyari-nyari soal TPA, saintek yang sesuai dengan prodinya kayak gitu sih Mbak. Jadi memang harus dipersiapkan mental dan juga skillnya ya melalui belajar. Nih kalau yang berdua nih kalian gimana tips untuk Sobat UNES biar nanti lolos SM? Kalau aku sih persiapannya apa ya Mbak ya? Mungkin ini sih jangan percaya sama pihak ketiga. Ibaratnya kalau nyari informasi tuh di yang resminya aja, di laman resmi, di Instagram kan UNES sudah ada Instagramnya, udah ada websitenya. Nah juga ada UNES TV. Nah ini kan sekarang kita di UNES TV nih. Benar. Jadi kepoin UNES TV terus ya, jangan lupa ya. Jangan lupa subscribe juga. Oh iya, like, comment, share. Gitu. Kalau kamu David gimana nih? Tipsnya juga buat teman-teman, sobat-sobat calon mahasiswa UNES, jangan lupa dipantau juga tadi ada website, segala informasi tentang nanti ketika ujian mandiri seperti apa pelaksanaannya, secara tertulis di bawah dokumen-dokumen yang harus disiapkan, nah seperti itu. Dan ketika kita mempersiapkan hal tersebut, jangan lupa juga minta doa restu pada orang tua, jangan lupa berdoa, dan tentunya pilih prodi sesuai dengan minat kalian. Sama yang paling penting sih ini sih Mbak. Jadi pokoknya jangan telat lah, jangan telat. Bener yang dikata Mbak Nika tadi, sebelum ujian itu harus sudah tahu di mana ruang ujiannya. Karena banyak kasus yang mereka masih mencari di hari H, kayak gitu. Jadinya pada telat ya? Gitu. Sama mungkin ya jangan pakai inilah, kalau misalkan kita mau ujian ya Mbak, bukan mau main ya, jangan pakai kaos lah gitu. Yang penting ya sopan, rapi dan sebagainya. Berkas-berkas buat ujian juga dibawa, jangan lupa. Oke, jadi kalau bisa diringkas nih, yang pertama jangan lupa siapin mental, belajar gitu ya. Makannya juga diatur gitu ya, datang sebelum hari H pelaksanaan. Kemudian jangan lupa minta doa dari orang tua, siapin berkas, dibaca ketentuannya apa aja gitu ya, seragam yang harus dipakai gitu ya, cari ruangan dan lain sebagainya itu ya. Nah, Sobat UNES mungkin seperti itu tips dan trik dari alumni SM UNES. Jadi kalau Sobat UNES ingin keterima, jangan lupa ya diikuti tadi tips-tipsnya. Salam hangat dari kami, David, Rozak, Saya Nika Norisa Kardiana, dan saya Tiffany Jayanti. Sampai jumpa.